Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang hebat-hebat dimanapun berada, kembali lagi bersama kami di webinar Lifelong Learning yang tidak asing lagi ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Saya doakan Bapak Ibu yang berada di tempatnya masing-masing mudah-mudahan selalu diberikan lindungan oleh Tuhan yang Maha Esa. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini, pertemuan di webinar kali ini kita akan membahas tentang numerasi, ide-ide praktis pembelajaran kemitraan dengan inovasi untuk kepala sekolah dan Bapak Ibu guru ya, bersama saya Erlan Erlangga. Baik, kita lanjut saja ya Bapak Ibu supaya tidak lama-lama ke slide selanjutnya. Bapak Ibu, di sini kita akan membahas pentingnya numerasi dalam pembelajaran. Bahwa numerasi itu merupakan kemampuan penting dalam kehidupan. Numerasi memungkinkan kita untuk memahami dan menggunakan informasi numerik, baik dalam konteks pendidikan, pekerjaan, atau kehidupan sehari-hari. Numerasi membantu kita untuk berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan yang tepat. Kemudian ide-ide praktis pembelajaran numerasi. Nah, yang pertama ada penggunaan permainan. Biasanya kalau guru matematika ya, ini dengan numerasi mungkin sudah tidak asing. Kita bahas aja ya. Yang pertama, penggunaan permainan. Numerasi bisa digunakan dalam permainan, tentunya di kelas pembelajaran. Permainan edukatif dapat membantu anak memahami konsep matematika dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Begitu pula membantu Bapak Ibu guru yang lainnya ya, bukan hanya matematika, tetapi juga guru-guru yang lain itu bisa menggunakan metode numerasi. Yang kedua, aktivitas berbasis proyek. Numerasi ini juga berguna apabila kita mau melaksanakan pembelajaran dengan berbasis proyek. Proyek belajar memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan numerasi dalam konteks dunia nyata. Dan yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi, yaitu siswa belajar dengan cara yang berbeda, sehingga penting untuk memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jika peserta didik Bapak Ibu dalam mendapatkan atau mencerna materi pembelajaran itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, ini dalam metode pembelajaran menggunakan numerasi itu sangatlah tepat, apalagi di poin yang ketiga, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu siswa belajar dengan cara yang berbeda-beda karena daya tanggap peserta didik dengan cara yang berbeda-beda, dengan pemahaman yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir ada yang keempat, yaitu teknologi pembelajaran. Nah, di metode numerasi ini kita bisa bekerja sama dengan penggunaan teknologi-teknologi, apalagi pada saat ini yang sudah sangat maju dalam hal pembelajaran menggunakan teknologi. Alat bantu digital seperti aplikasi dan platform online dapat memperkaya pengalaman belajar numerasi. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut saja Bapak Ibu. Di sini ada kolaborasi dengan inovasi teknologi.
Seperti apa kolaborasi dengan inovasi, kemudian disandingkan dengan teknologi. Nah, teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan pembelajaran numerasi. Alat bantu digital dapat memfasilitasi pembelajaran yang interaktif, menarik, dan personal. Sekolah dapat berkolaborasi dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan platform pembelajaran numerasi yang inovatif dan efektif. Jadi bagi sekolah-sekolah yang mungkin ingin secara khusus begitu ya Bapak Ibu dalam memanfaatkan teknologi khususnya untuk penggunaan metode numerasi bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sejalannya menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk membantu pembelajaran Bapak Ibu begitu. Dan pengembangan konteks numerasi kontekstual. Yang pertama, relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Konten numerasi harus dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa, misalnya belajar menghitung uang saat berbelanja atau mengukur waktu saat berolahraga. Pembelajaran ini pasti dikaitkan selalu dengan numerasi karena jika kita tidak menggunakan numerasi itu akan terasa sangat sulit begitu ya Bapak Ibu. Seperti halnya di sini tadi dicontohkan yaitu di pembelajaran olahraga. Di situ ada jarak-jarak. Nah, di situ bisa oleh guru-guru penjas begitu ya. Dibuat tanda-tanda dengan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan untuk pembelajaran-pembelajaran yang lainnya pun dengan menggunakan metode numerasi itu sangat membantu dalam pemberian materi kepada peserta didik begitu ya Bapak Ibu. Jadi menggunakan metode numerasi ini sangat membantu kita untuk lebih memudahkan supaya peserta didik lebih dapat memahami dan menangkap materi yang kita sampaikan. Yang selanjutnya yang kedua yaitu pemanfaatan tema-tema lokal. Seperti apa pemanfaatan tema-tema lokal? Gunakan tema-tema yang familiar bagi siswa, seperti budaya lokal atau kegiatan sehari-hari di lingkungan sekitar. Hal ini akan meningkatkan minat belajar dan pemahaman peserta didik. Ya, kalau misalkan contohnya ya budaya-budaya lokal disandingkan dengan metode numerasi seperti halnya permainan-permainan di luar pembelajaran itu peserta didik biasanya suka menggunakan jari-jari tangan menghitung begitu ya Bapak Ibu. Kemudian seperti halnya permainan congkak dan lain-lain itu kita tidak sadari bahwa permainan tersebut sudah menggunakan metode numerasi sehingga memudahkan peserta didik belajar sambil bermain begitu ya. Nah, lanjut pemberdayaan guru dalam pembelajaran numerasi. Bagaimana guru dapat memberdayakan numerasi supaya pembelajaran yang akan disampaikan itu lebih dapat dipahami oleh peserta didik. Pemberdayaan guru sangat penting dalam keberhasilan pembelajaran numerasi. Melalui pelatihan dan pengembangan profesional, guru dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dan konten numerasi. Guru perlu diberikan akses terhadap sumber belajar yang berkualitas seperti buku panduan, modul, dan platform online. Selain itu, kolaborasi antar guru dan dengan pakar numerasi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Seperti halnya kita sekarang mengikuti pembelajaran-pembelajaran di webinar-webinar begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu dapat mendukung atau mendorong Bapak Ibu dalam pemahaman bagaimana cara-cara praktis dalam metode penyampaian kepada peserta didik supaya peserta didik lebih paham dalam menangkap pembelajaran yang kita sampaikan begitu ya Bapak Ibu. Ya, tentunya bukan hanya di webinar-webinar juga mungkin melalui
platform online bisa kita belajar begitu ya, seperti di website-website yang sudah terpercaya dan disarankan oleh pemerintah begitu ya. Selanjutnya juga bisa melalui buku-buku panduan, itu sangat membantu kita dalam meningkatkan pengetahuan kita untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Bukan hanya numerasi, cuman di sini kebetulan sangat efektif apabila metode numerasi kita gunakan untuk menyampaikan materi kepada peserta didik, begitu Bapak Ibu. Keterlibatan orang tua dalam mendukung numerasi. Ternyata bukan hanya guru saja Bapak Ibu yang sangat berperan penting dalam memberikan pembelajaran atau ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi di sini juga peran orang tua itu lebih penting dikarenakan orang tua lebih banyak waktu untuk peserta didik di rumah. Nah, orang tua pun bisa mendidik putra-putranya dengan menerapkan metode numerasi begitu. Orang tua berperan penting dalam menumbuhkan kemampuan numerasi anak. Mereka dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendorong anak untuk aktif terlibat dalam kegiatan belajar numerasi. Seperti apa contohnya? Banyak Bapak Ibu, seperti kita ketika memberikan pendidikan ya, orang tua kepada anaknya di rumahnya masing-masing dengan menggunakan numerasi, kita bisa memanfaatkan internet atau televisi. Peserta didik disuruh belajar atau menonton konten-konten numerasi seperti halnya menghitung 1, 2, 3, dan 4 dengan tayangan-tayangan televisi yang mendidik seperti kartun-kartun pembelajaran menghitung begitu ya. Ada lagi seperti kita memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita di rumahnya masing-masing, itu bermacam-macam ya. Kalau saya biasanya itu menyuruh putra saya itu untuk mengambilkan piring begitu ya. Ambilkan piring, beberapa piring dengan anggota keluarga, jumlahnya misalkan 5. Nah, anak-anak itu belajar berarti harus dituntut untuk peka dalam mengambil piring, itu harus 5 karena anggota keluarga di rumahnya tersebut ada 5. Dan banyak sekali begitu ya dengan metode-metode numerasi supaya anak-anak itu lebih dapat memahami perintah serta materi-materi yang kita berikan begitu Bapak Ibu. Orang tua dapat melibatkan anak dalam kegiatan sehari-hari yang melibatkan konsep matematika seperti yang tadi saya contohkan begitu ya. Seperti menghitung. Coba hitung ada berapa misalkan anak tangga misalkan ya. Kemudian mengukur misalkan panjang itu apa, segala sesuatu misalkan di tempat-tempat makan begitu ya, ada barang-barang yang bisa dihitung panjangnya, diukur begitu ya, kemudian membandingkan lebih besar yang mana begitu ya, dan memecahkan masalah. Itu sangat efisien sekali apabila metode numerasi kita libatkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik begitu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita di sini langsung ke pembahasan pengukuran dan evaluasi pembelajaran numerasi. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama metode pengukuran, yang kedua analisis data, yang ketiga program. Dalam metode pengukuran, penting untuk menggunakan berbagai metode pengukuran untuk penilaian pemahaman numerasi siswa. Ini dapat mencakup tes tertulis, proyek, observasi kelas, dan portofolio.
Yang selanjutnya ada analisis data. Di dalam analisis data, hasil pengukuran membantu dalam memahami kekuatan dan kelemahan siswa dalam numerasi. Informasi ini dapat digunakan untuk memandu intervensi yang tepat sasaran. Kemudian evaluasi program. Evaluasi secara berkala terhadap program pembelajaran numerasi sangat penting ya untuk memastikan bahwa program tersebut efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi bukan hanya digunakan dalam metode pembelajaran, tetapi numerasi juga dapat kita manfaatkan untuk metode pengukuran. Pengukuran dalam hal apa? Tes tulis, proyek, observasi kelas, dan portofolio. Juga kita dapat memanfaatkan numerasi itu dalam analisis data peserta didik, begitu ya. Yang selanjutnya bisa juga kita pergunakan untuk mengevaluasi program, begitu. Pentingnya menggunakan metode numerasi. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Studi kasus sukses implementasi numerasi. Berikut adalah beberapa contoh studi kasus sukses implementasi numerasi di sekolah dasar. Sekolah A, contohnya mengadopsi metode pembelajaran numerasi berbasis permainan. Ini terbukti efektif meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Seperti apa contohnya? Pembelajaran dengan bermain sambil belajar itu banyak sekali ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah melaksanakannya di sekolahnya masing-masing. Dan mungkin ada yang sadar dengan metode numerasi, mungkin ada juga yang tidak sadar bahwa yang telah kita lakukan itu sebetulnya adalah menggunakan metode numerasi. Dan kita bisa membandingkan antara metode non-numerasi dengan metode numerasi, mungkin lebih efektif yaitu menggunakan metode numerasi karena lebih dapat diterima oleh akal siswa, lebih dapat diterima oleh pemahaman siswa. Apalagi diberikan materinya sambil bermain. Selanjutnya ini terbukti efektif meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa di sekolah B. Diterapkan model pembelajaran numerasi kontekstual. Mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, hasilnya siswa lebih mudah memahami dan menerapkan konsep numerasi dalam situasi nyata. Seperti halnya guru matematika dalam pembelajaran menghitung begitu ya. Kemudian menerapkan dengan kehidupan di luar pembelajaran atau sehari-harinya siswa. Seperti contohnya apabila kita menggunakan nama-nama hewan. Ada satu ayam, kemudian ayam tersebut bertelur, ada 5 telur. Nah seperti halnya begitu. Kemudian diambil oleh si pemilik ayam telur 3. Nah ada sisa berapa telur yang telur ayam tersebut. Nah, seperti halnya seperti berikut, itu sangat berguna untuk dapat membuat pemahaman peserta didik itu lebih meluas sehingga peserta didik dapat terbantu dengan kegiatan halnya seperti berikut gitu. Jadi mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari itu lebih dapat dipahami oleh peserta didik. Begitu Bapak Ibu ya. Mungkin yang dapat saya sampaikan seperti halnya tadi numerasi, kemudian mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, atau kita juga dengan numerasi dapat membantu kita untuk mengobservasi, membuat portofolio dan lain-lain. Kita dapat menarik kesimpulan, begitu ya Bapak Ibu. Peningkatan numerasi penting untuk perkembangan anak. Numerasi membantu anak berpikir kritis, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan dunia yang semakin kompleks. Mungkin rekomendasinya adalah
kerjasama dengan inovator teknologi sangat penting untuk pengembangan numerasi. Teknologi menawarkan alat bantu dan konten pembelajaran yang efektif dan menarik. Jika kita menggunakan metode numerasi yang sederhana, kita bisa mengaitkannya dengan kehidupan anak sehari-hari di lingkungannya anak masing-masing. Itu juga lebih bagus untuk meningkatkan pemahaman anak. Dan apabila kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai alat-alat yang khusus dalam halnya teknologi, itu juga lebih bagus begitu ya Bapak Ibu, karena dapat memudahkan kita dalam pemberian materi dalam pembelajaran untuk anak-anak, supaya anak-anak lebih dapat mudah untuk memahami materi yang akan kita atau yang sedang kita sampaikan. Mungkin begitu ya Bapak Ibu, kedepannya mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Kemudian kita juga dapat selalu belajar dan terus belajar. Karena sesungguhnya akhir dari pembelajaran atau kita belajar adalah ketika kita sudah meninggal. Atau yang yang menghalangi kita pembelajaran adalah adalah kematian ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan tentang pentingnya metode numerasi kita terapkan kepada peserta didik kita dalam pembelajaran begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mungkin Bapak Ibu kurang memahami boleh nanti di komen saja. Insya Allah nanti saya kalau ada kesempatan langsung saya balas begitu ya, langsung saya jawab begitu ya Bapak Ibu ya. Demikian webinar kali ini. Kembali lagi nanti di materi yang selanjutnya. Tetap bersama kami, sukses bersama kami, Bapak Ibu guru hebat, lifelong learning. Bersama kita semua menuju kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.